Materi yang akan kita pelajari mengenai koperasi. Di sini ada banyak teori, ya. Ini bisa di-pause kalau mau dibaca. Ini tujuannya, ini aktivitasnya, ini jenis koperasi, dan beberapa penjelasan mengenai jenis koperasi tersebut. Pada intinya, koperasi ini tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, ini organisasi koperasi di mana yang tertinggi adalah RAT. RAT ini adalah rapat anggota tahunan. Anggaplah jika perusahaan yang bentuknya PT, itu pengambil keputusannya itu ada di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kalau perusahaan pribadi, perorangan atau persekutuan, pengambilan keputusannya yaitu dari pemiliknya. Tetapi kalau koperasi, karena pemiliknya adalah seluruh anggota, pengambilan keputusannya berdasarkan rapat anggota tahunan. Nah, inilah laporan keuangannya. Kita hanya mempelajari beberapa saja. Nah, ini adalah pembagian SHU atau sisa hasil usaha. Jadi anggaplah kalau PT itu namanya bagi dividen. Tetapi kalau koperasi itu namanya pembagian SHU. Nah, pembagian SHU ini ada persentasenya sendiri. Di sini adalah contohnya ya. Karena ini contoh, ini persentasenya bisa berubah-ubah. Persentase ini dan juga bagian-bagian ini tergantung dari hasil rapat anggota tahunan atau RAT. Perlu dihafal karena setiap rapat itu bisa saja persentasenya berbeda-beda. Begitu juga dengan bagian di sini. Nah, ini pada bagian yang pertama ini adalah untuk anggotanya. Jadi, anggota tersebut akan mendapatkan pembagian SHU. Jadi kalau kalian jadi anggota koperasi, kalian akan mendapatkan sesuai dengan persentase di sini dan juga sesuai dengan jasa-jasa yang kalian berikan. Semakin banyak jasa yang kalian berikan kepada koperasi, berarti kalian akan mendapat bagian yang lebih besar. Nah, ini adalah jasa modal. Jadi, jasa modal yang dibagikan adalah 15%. 15% ini untuk seluruh anggota. Jadi bukan untuk diri kalian sendiri, tapi untuk seluruh anggota. Nah, sekarang dari 15% ini kalau sudah dapat hasilnya, kalian dapat jatah berapa, itu tergantung dari jasa modal yang kalian berikan. Begitu juga dengan jasa-jasa berikutnya. Jasa modal ini contohnya tergantung dari kalian menjadi anggota, yaitu ada simpanan pokok, ada juga simpanan wajib. Semakin banyak kalian memberikan simpanan wajib, berarti kalian sudah lama menjadi anggota koperasi, tentunya kalian akan mendapatkan jatah yang lebih besar. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Jika ada SHU sebesar 10 juta, berarti cara menghitungnya kita tinggal masukkan persentasenya saja. Nah, tetapi persentase tersebut harus disesuaikan dengan SHU anggota, SHU non anggota, karena di sini ada dua persentase, ya, sama-sama 100%. Nah, di sini sebagai contoh, kalau di dalam sini untuk SHU anggota itu akan dibagi sebesar 75%-nya, sedangkan SHU non anggota itu 25%. Jadi ini ada soal tambahan. Total SHU-nya 10 juta, berarti jatah untuk SHU anggota karena 75% dia dapatlah 7.500.000. Sedangkan untuk SHU non anggota karena 25% berarti mendapatkan jatah 2.500.000. Nah, sekarang tinggal kalian bagikan. Kalau 7.500.000 ini adalah 100%, sekarang kita lihat untuk jasa anggota. Untuk jasa anggota, jasa modalnya adalah 15%. Berarti 7.500.000 dikalikan dengan 15%. Dapatlah jasa modalnya 1.125.000. Ini untuk jasa modal ya. Ini agak kurang ke bawah. Jadi jasa modalnya adalah 1.125.000. Tinggal dikalikan dengan persentase paling bawah. Jadi kalau ini 5%,
Berarti 5% dikalikan 7.500.000. Ini 10% kali 7.500.000, ini 10% kali 7.500.000 dan seterusnya sampai paling bawah. Ini sesuai dengan persentase SHU anggota. Nah, ini persentase yang ada di sini ini sebenarnya untuk SHU anggota. Kalau persentase untuk non anggota itu tidak ada, ya, karena tidak mungkin non anggota itu dibagikan SHU karena bukan anggota. Untuk apa kita membagikan SHU kepada orang yang bukan anggota koperasi? Nah, logikanya seperti itu. Nah, berikutnya karena non anggotanya 2.500.000 berarti persentasenya gunakan 2.500.000. Berarti di sini 35% dikalikan 2.500.000, ini 30% kali 2.500.000, 20% kali 2.500.000 dan seterusnya. Sehingga dapatlah angka-angka di sini. Yang di kanannya itu tinggal ditotalkan saja karena ini akan kalian manfaatkan pada saat kalian menjurnal. Jadi pada saat menjurnal, debitnya adalah SHU, kreditnya adalah akun-akun yang sudah kita catat di sini. Ada anggota, cadangan koperasi, dana pengurus, sampai dengan dana sosial. Kita ambil dari total SHU-nya. Jadi bisa dikatakan SHU yang dibagikan itu adalah 10 juta dialokasikan ke anggota 3 juta, cadangan 2.750.000, dialokasikan ke pengurus 21.500.000 dan seterusnya. Jadi diambil dari total, tetapi rinciannya inilah rinciannya dari untuk SHU anggota dan juga untuk SHU non anggota. Tetapi yang di jurnal adalah totalnya. Nah, kembali lagi sebelum kita masuk ke laporannya. SHU yang dibagikan kepada anggota 3 juta. Nah, sekarang kalau kalian menjadi salah satu dari anggota tersebut, itu akan dipertimbangkan berapa banyak jasa modal kalian, berapa banyak simpan pinjam kalian, dan berapa banyak jasa penjualan dan pembelian kalian. Semakin kalian banyak memberikan jasa tersebut, berarti kalian akan mendapatkan bagian yang banyak dari 3 juta tersebut. Kalau sedikit mungkin anggaplah saja kalian hanya mendapatkan jatah 100.000 dari 3 juta ini. Tapi kalau kalian banyak jasanya mungkin saja bisa 500.000 atau 600.000 dari 3 juta ini. Jadi tergantung dari jasa yang sudah kalian berikan. Nah, ini bentuk neracanya. Ya, kita lihat ekuitasnya ada simpanan-simpanan seperti yang sudah kita pelajari di bab mengenai ekuitas. Bisa dicek lagi bab mengenai ekuitas. Ini laporan SHU-nya, di mana di sini ada pemisahan SHU dari anggota dan juga non anggota. Karena setiap kita menjurnal, kalau ada penjualan ataupun pembelian, kita akan selalu mencatat ini penjualan kepada anggota atau penjualan kepada non anggota. Begitu juga dengan pembelian dan seterusnya. Maka dari itulah kita akan tahu mana pendapatan dari anggota, mana pendapatan dari non anggota. Nah, ini contohnya adalah dalam bentuk jasa, makanya di sini pendapatan jasa. Tapi kalau dagang berarti di sini bisa juga bukan pendapatan jasa tapi juga penjualan. Jadi konsepnya bagian sini ini tergantung dari jenis usahanya. Sama seperti kita belajar ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Tetapi hanya dipisahkan saja anggotanya berapa, non anggotanya berapa. Tetapi di sini tetap ditulis totalnya berapa. Nah, ini adalah laporan arus kasnya. Ini laporan promosi anggota ekonomi. Nah, itulah tadi mengenai materi koperasi. Sekian dan terima kasih.